Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 296, dibenci. Mu Xiaoya dengan hati-hati menilai orang-orang di depannya. Bibirnya tertarik membentuk senyuman manis sebelum memasuki gerbong yang telah disiapkan untuknya. Di belakangnya, Lei Xingyi buru-buru mengikuti. Lin Xiao memperhatikan semua yang terjadi dan kemudian memusatkan perhatiannya untuk membentuk kata-kata naga di dalam pikirannya. Meskipun itu sudah tertanam dalam jiwanya, butuh beberapa waktu baginya untuk mengingat dan menuliskannya. Pelatihan ini akan mempercepat prosesnya. Jika dia pandai dalam hal ini, dia akan bisa menggunakan kata-kata naga untuk pertempuran di masa depan. Itu akan sangat menyenangkan. Kami akan berangkat. Seorang pria dari kelompok tiga pria berkata. Dia mengambil posisi sebagai pemimpin dan kelompok kedua tidak memprotes. Pangeran Linian juga mengangguk karena dia tidak punya niat untuk memperebutkan posisi kepemimpinan. Lelucon apa, mengapa mereka repot-repot? Satu-satunya alasan mereka mengambil misi itu adalah agar bisa masuk ke kota berikutnya, secara legal. Ini juga kesempatan bagus bagi kalian berempat untuk beristirahat. Cobalah untuk tetap waspada tapi tetap rileks. Pangeran Linian secara alami tidak ingin membuat mereka berempat berubah menjadi maniak pertempuran. Dia membatasi pertarungan yang mereka lakukan dan setiap 7 hari, mereka akan beristirahat. Dengan cara ini, mereka akan siap untuk pertempuran 7 hari berikutnya yang melelahkan. Iya. Mereka semua mengangguk dengan sungguh-sungguh dan melanjutkan perjalanan. Tidak harus bertempur adalah satu hal tetapi juga cukup membosankan untuk melakukan perjalanan tanpa melakukan apapun. Mata Pangeran Lin San sesekali berubah menjadi keemasan. Ada percikan merah samar di tangan Putri Lan Yihua. Di sisi lain, bayangan Xia Ye berkedip dari waktu ke waktu. Pangeran Linian menggelengkan kepalanya karena dia tahu bahwa keempat orang ini semua berlatih sendiri tetapi mereka hanya melakukan beberapa latihan santai dan bukan latihan yang akan melelahkan mereka. Ada beruang di depan. Bunuh itu. Kelompok mereka terletak di belakang. Kelompok 3 orang berada di depan sedangkan kelompok 6 orang berada di tengah. Ini akan membentuk perlindungan yang sempurna jika bukan karena formasi longgar yang mereka bentuk. Dari kelihatannya, tidak butuh waktu lama bagi musuh untuk menerobos karena masing-masing kelompok bekerja sendiri-sendiri. Dari samping. Menyerang. Seorang pria muda dari kelompok 6 orang dibebankan pertama. Dia mengayunkan kapak besarnya, menghadapi babi hutan yang masuk secara langsung. Putri Lan Yihua memperhatikan dari samping. Bodoh. Itu kristal boar, yang pertahanannya paling sulit di sini. Lin Xiao mendengarkan dengan seksama. Dia telah mendapatkan lebih banyak pengetahuan dari Putri Lan Yihua karena dia benar-benar seperti ensiklopedia berjalan. Pengetahuannya tentang binatang buas di kerajaan Hualan bisa dibilang lengkap. Tidak hanya itu, dia juga mengenal beberapa hewan kerajaan lain. Ini membuat Lin Hu tertawa terbahak-bahak ketika Lin Xiao menyadari bahwa Putri Lan Yihua hanya berpura-pura bodoh dan tidak mengisi lembar jawabannya. Tidak seperti Lin Xiao yang benar-benar tidak tahu, Putri Lan Yihua masih lebih berpengetahuan dan hanya menyembunyikan kecerdasannya. Ada satu lagi di belakang. Kelompok 6 orang itu dengan cepat berpisah menjadi 2 kelompok ketika satu menangani babi hutan di sebelah kiri sementara yang lain berurusan dengan babi hutan di belakang. Di depan, kelompok 3 orang sudah selesai berurusan dengan beruang dan melihat kedua kelompok lainnya. Apa yang kamu lakukan di sana? Bantu. Seseorang dari kelompok 6 orang memperhatikan bahwa kelompok Lin Xiao diam dan membentak. Lin Xiao memandang kelompok itu seolah-olah mereka idiot. Binatang itu hanya di peringkat 4. Mengapa dia harus berusaha keras untuk membunuhnya? Yang lain juga merasa malas bergerak karena hanya peringkat 4. Mereka telah membunuh ratusan atau bahkan ribuan binatang peringkat 4 selama setahun terakhir dan kali ini, itu hanya kelompok yang lebih lemah. Bantu aku. Lin Xiao kemudian berbalik untuk melihat yang lain tetapi jelas bahwa tidak satu pun dari mereka yang ingin bergerak.
Mereka semua merasa bahwa ketika babi hutan itu cukup dekat dengan jangkauan serangan mereka, mereka bisa menyerangnya dengan cepat. Namun, kekhawatiran mereka tidak diperlukan karena kelompok 6 orang tersebut telah selesai berurusan dengan mereka. Ada beberapa luka ringan tapi itu baik-baik saja. Bagus kalau kelompok kita memiliki 2 penggarap inti emas tahap 1. Iya, jika tidak kita tidak akan bisa mengalahkannya. Salah satu dari mereka menatap kelompok Lin Xiao dengan kesal. Kenapa kamu tidak membantu kami? Kamu di sini untuk misi pengawalan, kan? Kami sedang mengawal, ya. Namun, karena kamu sudah melangkah maju untuk menghentikan babi hutan itu, mengapa kami harus maju? Lin Xiao balas. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kami dapat bekerja sama dengan Lo grupmu? Dia hampir ingin berkata buruk tetapi kemudian dia merasa itu tidak pantas. Bagaimanapun, standarnya telah meningkat berkat Sun Dragon Academy, jadi dia lupa bahwa orang normal tidak akan pernah bisa mengalahkan monster peringkat 4 ketika mereka berada di yayasan pendirian. Meskipun menjadi semudah menyembeli ayam untuk Lin Xiao, itu tidak sama dengan kelompok di depannya. Mereka hanyalah tentara bayaran biasa dan bukan orang yang diajarkan dengan hati-hati di akademi yang dimaksudkan untuk para jenius. Hampir seketika, Lin Xiao mendapat penghinaan dari kelompok 6 orang itu. Bab 297, dibenci. 2. F***, dia hanya di sini untuk uang berbagi. Sungguh keberuntungan kita memiliki kelompok yang lebih lemah di kelompok kita. Kelompok 6 menggerutu sendiri dan kembali ke posisi mereka. Sementara itu, kelompok 3 orang itu sudah memposisikan salah satu dari mereka sebagai pengemudi sekali lagi dan mengemudikan kereta ke depan. Tatapan mereka saat melihat Lin Xiao dan yang lainnya juga dipenuhi dengan penghinaan. Jelas bahwa mereka memandang rendah mereka. Lin Xiao terdiam. Dia kemudian berbalik untuk melihat yang lain tetapi mereka semua menggelengkan kepala sambil berusaha menyembunyikan senyum mereka. Wajahnya menjadi gelap. Brengsek. Mereka semua menggunakan dia sebagai kambing hitam. Bwahahahahahaha. Di dalam kesadarannya, Lin Hu tidak bisa menahannya dan tertawa sekeras mungkin. Dia berpikir bahwa Lin Xiao sudah cukup berani untuk berbicara pada saat itu, tetapi kemudian dia menyadari bahwa Lin Xiao hanya digunakan oleh rekan satu timnya. Mereka tidak ingin mengatakan alasannya karena itu akan menghina, jadi mereka hanya menunggu Lin Xiao menjadi orang yang membalas mereka. Begitu banyak untuk menjadi pemimpin kelompok itu. Lin Xiao segera memutuskan hubungannya dengan Lin Hu agar dia tidak mendengar suara naga yang mengejeknya. Saat ini, dia benar-benar tidak ingin mendengar mereka mengejeknya lagi karena sifat impulsifnya. Tapi di catatan lain, itu cukup baik bahwa mereka diperlakukan sebagai kelompok yang lemah. Setidaknya, latihannya tidak akan terganggu. Dengan itu, Lin Xiao melanjutkan kembali pelatihannya membuat simbol di kepalanya dan terus mempelajari kata-kata naga. Di dalam gerbong, kedua gadis itu secara alami mendengar percakapan di luar. Sebenarnya ada kelompok yang sangat tidak tahu malu sampai-sampai mereka menumpang demi uang. Mu Xiaoya menggertakkan giginya. Dia sudah mengeluarkan hadiah dalam jumlah besar dan 100.000 koin emas itu per orang. Jika dia harus membayar untuk kelompok yang tidak berguna juga, itu sangat menyebalkan. Tentu saja, uang tidak berarti banyak baginya, tetapi dia tetap tidak mau membuang-buang uang untuk hal yang sia-sia. Mereka juga tidak tertarik dengan pesonamu. Lei Xingyi secara alami juga menyadari reaksi mereka saat Mu Xiaoya menyapa mereka semua. Udik desa seperti itu benar-benar tidak layak untuk perhatianku. Mu Xiaoya mengertakkan gigi karena kesal. Lei Xingyi tidak mengatakan apa-apa dan diam-diam menutup matanya. Dia lelah dan tidak berniat berdebat dengan Mu Xiaoya. Begitu gadis ini siap untuk sesuatu, Lei Xingyi secara alami tahu bahwa dia sendiri tidak akan pernah bisa menghentikan pihak lain. Dia selalu merasa lelah di sekitar Mu Xiaoya tanpa dia tahu alasannya. Waktu berlalu. Jarak ke kota Huapei hanya 2 hari perjalanan dan setelah 1 malam di hutan belantara, mereka seharusnya bisa mencapai tujuan dalam waktu singkat. Malam tiba dan mereka mendirikan kemah. Ada beberapa serangan lagi sepanjang hari itu,
tetapi dua kelompok lainnya menanganinya dengan cepat. Kelompok Lin Xiao masih terlihat menghina sementara mereka bahkan tidak peduli untuk itu. Hutannya besar. Aku ingin tahu apakah kita bisa berkeliling untuk menemukan tumbuhan. Lin Xiao penasaran. Putri Lan Yihua menggelengkan kepalanya. Kamu sebaiknya tidak. Binatang buas lebih berbahaya saat malam hari dibandingkan siang hari. Jika kamu berkeliaran di malam hari, kamu harus memiliki kekuatan yang cukup. Lin Xiao mengangguk. Saya mengerti. Adapun dia saat ini, sepertinya kekuatannya belum cukup. Dia perlu berlatih lebih banyak agar dia bisa tumbuh lebih kuat. Pangeran Lin San menyapu area itu dengan mata kebenarannya dengan santai. Jelas sudah ada beberapa binatang buas di sekitar tetapi mereka tidak mendekati mereka karena beberapa alasan. Apakah itu karena mereka takut atau karena mereka terintimidasi atau mereka punya rencana tidak jelas? Dia melirik Pangeran Lin Yan. Nah, Pangeran Lin Yan sudah berada di Golden Core Stage 2 dan jika dia mengeluarkan sedikit auranya, jelas bahwa tidak akan ada hewan yang berani mendekati mereka. Tapi saat ini, Pangeran Lin Yan tidak melakukan apapun. Dengan demikian, perilaku abnormal dari binatang itu aneh. Ada sebuah desa di dekat sini. Pangeran Lin San memperhatikan melalui mata kebenarannya bahwa memang ada desa terpisah di dekatnya. Lin Xiao mengulurkan tangannya. Kalau begitu, haruskah kita melihat-lihat pagi-pagi sekali? Saat fajar menyingsing, seharusnya ada cukup cahaya untuk kita jelajahi. Dia akan bosan sampai mati hanya dengan mengulangi kata-kata di dalam kepalanya melalui pelatihan paksa Lin Hu. Melakukan kunjungan singkat ke desa kecil itu seharusnya cukup menyenangkan. Kita masih dalam misi, Putri Lan Yihua mengingatkan. Hanya sebentar, Lin Xiao menyeringai. Ayolah, aku belum pernah melihat desa di kerajaan Hualan. Pangeran Lin Yan menggelengkan kepalanya. Apa alasan? Dia melirik kedua kelompok lainnya. Dari kelihatannya, mereka juga tidak diterima di grup ini, jadi tidak ada salahnya jika Lin Xiao ingin berjalan-jalan sebentar untuk berkunjung ke desa yang tidak disebutkan namanya itu. Kamu bisa pergi ke sana jika kamu mau tetapi tidak sendirian. Ya gelombang. Lin Xiao melihat sekeliling seolah bertanya siapa yang mau ikut dengannya. Putri Lan Yihua terkekeh. Aku ikut denganmu. Saya juga. Yah, aku harus bisa datang. Pangeran Lin San lebih penasaran dengan apa yang dilihatnya dengan mata kebenarannya. Karena itu, dia pun ingin berkunjung ke desa itu saat fajar menyingsing. Tidurlah sekarang. Iya. Mendirikan tenda sementara masing-masing cepat beristirahat. Mereka tidak ingin membuang energi untuk tidak melakukan apa-apa ketika mereka bisa menggunakan waktu untuk istirahat. Mungkin ada lebih banyak pertempuran di masa depan. Bab 298, Penggarap Setan. Bahkan sebelum fajar, Lin Xiao bangun. Dia pikir itu akan menjadi tidur malam yang nyenyak tapi sayangnya, indranya terganggu. Perlahan, Lin Xiao duduk dan melihat sekelilingnya. Dia memperhatikan bahwa Putri Lan Yihua juga terjaga dan matanya melihat ke arah kereta. Berbeda dengan ketiga kelompok itu, kedua gadis itu masih tinggal di gerbong mereka pada malam hari. Apakah ada sesuatu di sana? Lin Xiao mengerutkan alisnya dan membangunkan Pangeran Lin San. Pangeran malang itu terkejut tetapi dia tidak berbicara ketika dia menyadari bahwa itu adalah Lin Xiao. Melihat area gelap, dia mengerutkan alisnya. Apa itu? Waktu itu masih malam. Lin Xiao menunjuk ke kereta dan Pangeran Lin San tahu bahwa Lin Xiao ingin dia menggunakan mata kebenarannya. Dia langsung mengaktifkannya dan hampir melompat ke belakang karena ketakutan. Aura mengerikan yang dia rasakan dari pagi ini bahkan lebih terkonsentrasi dan kuat di dalam kereta. Masih ada jejak dari kedua gadis itu tapi saat ini, aura yang mengerikan begitu kuat hingga hampir mencekiknya. Apa itu? Giliran Lin Xiao untuk bertanya. Aura di sekitar gadis-gadis itu aneh dan menakutkan. Pangeran Lin San merasa sulit untuk berbicara karena dia merasa itu sangat tidak biasa. Pangeran Lin Yan juga mengerutkan alisnya. Dia terbangun karena tiga tindakan yang mengejutkannya. Tidak jauh darinya, Xia Ye juga telah duduk dan menatap tuannya seolah menanyakan arah. Kita harus pergi. Mengapa? Tinggal di sini lebih lama lagi dan kita mungkin terpengaruh oleh itu dan... Swoosh!
Aura menakutkan tiba-tiba menyebar dan pembudidaya lainnya juga terbangun. Mereka semua menoleh untuk melihat kereta dengan ekspresi tercengang saat salah satu dari mereka bergegas maju dengan berani. Kakinya gemetaran tapi dia ingin menantang apapun itu. Nona, Nona, bangun, ada. Jeritan pria itu menyebar jauh. Semua orang tercengang dan memperhatikan bahwa pria itu perlahan-lahan hancur dan asap hitam keluar dari kereta. Mata Pangeran Lin Yan tajam saat dia berteriak, "Lari!" Semua orang dengan cepat pindah dari posisi mereka dan membawa tenda sementara mereka kembali ke cincin tata ruang mereka. Tidak ada yang berani menunda karena mereka menggunakan teknik gerakan mereka untuk menjauh dari asap hitam. Desir. Jeritan datang dari punggung mereka. Mereka tahu bahwa asap itu telah menangkap orang lain dan mungkin membunuh orang itu. Saat ini, mereka semua tidak punya waktu untuk peduli siapapun itu. Prioritas mereka adalah berlari. Lari, jauh. Tidak ada yang berani untuk berbalik dan hanya setelah mereka berada di kejauhan barulah mereka berhenti. Matahari perlahan terbit dari kejauhan dan tekanan menakutkan yang datang dari belakang mereka telah menghilang. Apa itu? Lin Xiao bertanya sekali lagi. Penggarap iblis, kemungkinan besar. Pangeran Lin Yan mengerutkan alisnya. Dia menoleh untuk melihat Putri Lan Yihua. Anda tahu dia? Ya, dia salah satu bangsawan. Putri Lan Yihua sudah menenangkan dirinya. Tampaknya apapun aura mengerikan itu hanya akan membuat serangannya saat malam hari. Saat siang hari, mereka selamat. Putri Lan Yihua mengerutkan alisnya. Dia tidak pernah merasa seperti itu tapi sekali lagi dia tidak pernah bertemu Mu Xiaoya saat malam hari. Gadis itu mungkin telah menyentuh sesuatu yang rusak atau terlarang. Pangeran Lin Yan menggelengkan kepalanya. Cobalah untuk tidak dekat dengannya. Hanya mereka yang berada di tahap inti emas 3 yang memiliki kesempatan untuk mengalahkan makhluk itu. Yang lain saling memandang dan mengangguk. Lin Xiao mengerutkan alisnya. Ada kultivator setan seperti itu. Ya, ketika kamu menjadi lebih kuat secara alami kamu akan diberitahu tentang ini. Sampai sekarang, kamu hanya pendirian yayasan dan menghadapi pembudidaya setan yang kuat, pendirian yayasan sama bagusnya dengan umpan meriam. Mendengar itu, Lin Xiao hampir mengutuk dengan keras. Untuk kesekian kalinya dalam beberapa hari terakhir, dia dikutuk karena lemah. Dia telah meningkat pesat di bawah pelatihan keras dari pertempuran hidup dan mati itu, namun dia masih sangat lemah. Tapi dia tidak mungkin menjadi lebih kuat dalam semalam. Kultivasi adalah proses yang lambat, yang mengharuskannya untuk terus meningkatkan langkahnya satu per satu. Tidak mungkin dia bisa menjadi begitu kuat dalam sekali jalan kecuali dia telah memakan harta tertentu. Namun harta yang tidak digunakan dengan baik bisa menjadi pedang bermata dua. Kita akan memeriksa desa sekarang. Oke. Mereka memperhatikan bahwa mereka menuju ke arah desa. Pangeran Lin San awalnya berpikir bahwa mereka cukup dekat dengan desa tetapi setelah melakukan perjalanan begitu lama dan belum menemukannya, dia baru menyadari bahwa lokasinya lebih jauh dari yang dia pikirkan sebelumnya. Sepertinya aku masih buruk dalam mengukur jarak jauh. Pangeran Lin San menggosok dahinya. Lin Xiao memperhatikan saudara kembarnya dan diam-diam berkomunikasi dengan Lin Hu. Lin Hu, apakah ada cara untuk meningkatkan kekuatan naga Lin San sehingga dia bisa memperkuat mata kebenarannya? Dia sudah sangat kuat dan kamu ingin dia menjadi lebih kuat. Lin Hu memandang Lin Xiao dengan heran. Yah, itu berguna. Tidak ada metode seperti itu. Tunggu sampai kamu lebih kuat. Lin Xiao, aku benar-benar benci kalimat itu. Tidak peduli dengan ekspresi gelap Lin Xiao, Lin Hu meringkuk dan menghela nafas. Lin Xiao benar-benar sedikit naif namun juga setia. Mengapa surga memilih anak laki-laki ini dengan tepat? Untuk kecerdasannya. Temukan orang acak dan orang itu mungkin lebih pintar darinya. Untuk bakatnya. Sebelum dia mendapatkan warisan kaisar, bakatnya hanya dianggap sangat rata-rata yang tidak dapat dibandingkan dengan banyak jenius yang telah mencapai tahap inti emas bahkan sebelum mereka mencapai usia 18 tahun. Lalu, untuk kepribadiannya. Bab 299, Bocah Kecil.
Lin Wu melirik untuk melihat Lin Xiao. Kepribadian bocah itu menyebalkan tapi paling tidak, Lin Xiao adalah seseorang yang mau belajar. Dia juga terus meningkatkan dirinya. Kepribadian dan kemampuannya saat ini masih jauh dari seseorang yang disebut kaisar. Untuk kekuatan naganya yang mengintai tubuhnya. Kekuatan naga dan kekuatan kuno lainnya yang mengintai di dalam darah seseorang akan ditentukan sejak lahir dan tidak dapat diubah. Itu juga merupakan hadiah surga untuk orang-orang pribadi. Lin Wu secara alami telah memperhatikan bahwa Lin Xiao memiliki cukup banyak kekuatan naga karena bocah itu terus menggunakannya untuk memperkuat tubuhnya. Namun, jumlahnya tidak banyak dibandingkan dengan banyak kaisar lainnya di masa lalu. Jadi, dia tidak bisa mengerti. Saya seharusnya tidak mempertanyakan keputusan surga dan harus melakukan pekerjaan saya dengan baik. Lin Wu menghela nafas dan diam-diam tetap dalam kesadaran Lin Xiao. Tidak peduli betapa penasarannya dia tahu bahwa jawabannya tidak akan terjawab dalam waktu dekat karena kemajuan Lin Xiao. Untuk dapat meninggalkan tempat ini sendirian, dia harus setidaknya cukup kuat untuk melakukannya. Desir. Ini. Desa yang mereka lihat dari kejauhan bukanlah desa yang utuh. Pangeran Lin San sekarang mengerti mengapa dia merasa desa itu tampak aneh di mata kebenarannya. Itu karena desa terbakar sepanjang malam. Dia menggertakkan giginya. Brengsek. Jika saja dia menafsirkan dengan benar berdasarkan apa yang dia lihat tadi malam, desa itu mungkin tidak akan berakhir seperti ini. Ada seseorang yang masih hidup. Lin Xiao memperhatikan bahwa ada suara nafas. Indranya cukup tajam dan secara alami, dia pandai mengidentifikasi orang mati dan tidak. Pangeran Lin San mengaktifkan mata kebenarannya dan memperhatikan bahwa Lin Xiao benar. Sekarang mereka sudah tiba oleh anak laki-laki kecil itu. Bocah itu berusia sekitar 12 tahun dan terlihat cukup kecil untuk usianya. Kepalanya terluka dan dia kehilangan kesadarannya. Namun, ada aura samar dari orang yang hidup di sekitarnya. Lin Xiao tidak ragu-ragu dan mengulurkan tangannya saat aliran qi keluar dari tubuhnya menuju tubuh bocah itu. Ini. Setelah merasakan qi di dalam tubuh bocah itu, Lin Xiao terkejut tanpa alasan. Anak laki-laki yang masih berusia 12 tahun itu sebenarnya adalah penggarap pendirian yayasan. Ini, bagaimana caranya bocah ini berlatih? Lin Xiao sendiri tahu bahwa ketika dia berusia 12 tahun, dia baru memulai jalur kultivasi karena semua anak dipaksa untuk memperkuat tubuh mereka terlebih dahulu. Untuk menjadi body training tahap pertama diperlukan tubuh yang kuat dan butuh waktu lama sebelum mereka memenuhi syarat. Hanya setelah mereka cukup kuat barulah mereka bisa berlatih lebih banyak lagi. Tapi bocah kecil ini, sudah menjadi penggarap pendirian yayasan. Mendorong keterkejutannya jauh ke dalam hatinya, Lin Xiao fokus pada perawatan. Dia bisa merasakan bahwa anak laki-laki itu terluka di kepala dan qi-nya habis. Baru setelah beberapa jam berlalu beberapa kembali tetapi masih sangat lemah. Bocah itu tidak akan bisa bertahan jika Lin Xiao tidak datang ke sini hari ini. Selesai. Lin Xiao menarik tangannya dan mengeluarkan batu roh untuk menggantikan qi yang hilang. Pangeran Lin Yan kemudian menatap anak laki-laki itu sebelum melihat ke desa. Akan ada orang yang datang untuk mendapatkan bocah itu. Dengan kultivasinya saat ini, saya dapat menebak bahwa dia pasti seseorang dengan identitas yang kuat. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin kamu lakukan? Lin Xiao terkejut ketika mendengar Pangeran Lin Yan mengajukan pertanyaan kepadanya. Sejauh ini, semua keputusan telah jatuh di tangan Pangeran Lin Yan sampai-sampai Lin Xiao merasa bahwa dia sendiri tidak lebih dari karakter pendukung. Tapi mendengar kakak laki-lakinya menyerahkan keputusan kepadanya, dia bingung. Aku hanya mengambil alih ketika datang ke pelatihan tetapi ketika itu masalah lain, kamu harus memutuskan sendiri. Ingat, kamulah yang akan memimpin banyak orang di masa depan, Pangeran Lin Yan memperingatkan. Lin Xiao mengangguk. Dia tahu, menjadi kaisar berarti dia harus memimpin banyak orang di garis depan. Setiap keputusannya akan memengaruhi kehidupan begitu banyak orang yang bergantung padanya. Satu kesalahan saja sudah lebih dari cukup untuk menciptakan bencana. Kami akan menunggu dan melihat. Saat ini, kami tidak tahu identitasnya dan menemukannya di sini adalah suatu kebetulan.
Selain itu, jarang melihat orang yang lebih kuat dari Golden Core tahap 3. Bahkan jika kami menghadapinya, kami akan menggunakan susunan teleportasi dan kembali ke kediaman Brotherhood. Lin Xiao memetakan rencana mereka. Pangeran Lin San mengerutkan alisnya. Bagaimana jika dia berasal dari kerajaan dengan peringkat lebih tinggi? Kerajaan peringkat lebih tinggi. Yang lain semua menoleh untuk melihatnya. Ini adalah pertama kalinya Lin Xiao dan Xia Ye mendengar bahwa kerajaan diberi peringkat. Iya, orang yang kamu temui sebelumnya, Ye Jian, juga berasal dari kerajaan dengan peringkat lebih tinggi. Mereka semua adalah kerajaan yang jauh lebih kuat dari kerajaan kita saat ini. Jika bocah ini juga berasal dari sana, kita bahkan mungkin membuat musuh dari beberapa kerajaan berpangkat tinggi. Itu benar, Lin Xiao juga merasa terganggu. Kalau begitu, kami akan menggunakan mata kebenaranmu untuk membedakan apakah pihak lain memiliki pikiran jahat kepada kami atau tidak ketika mereka melihat kami dengan bocah itu. Kami akan setuju dengan beberapa mosi sehingga kamu tidak perlu mengirim transmisi suara. Putri Lan Yihua menambahkan. Itu ide yang bagus. Mata Pangeran Lin San bersinar. Lin Xiao juga mengangguk. Dengan begitu, jika pihak lain memiliki niat jahat, mereka bisa kabur. Kalau begitu, mari kita buat persiapan. Pangeran Linian menunjuk ke area kosong di dekatnya dan mereka berempat segera bergerak. Melihat mereka bekerja sama, Pangeran Linian mengangguk. Bab 300, Dekade Kebohongan. Tampaknya Lin Xiao mungkin bodoh, tapi dia memiliki mata yang bagus untuk orang-orang. Tindakannya dan juga kepribadiannya menarik orang-orang yang biasanya akan saling bertentangan, untuk bekerja sama secara harmonis. Mempertimbangkan bagaimana kepribadian Putri Lan Yihua dan Pangeran Lin San, mereka tidak akan pernah berada di halaman yang sama. Xia Ye juga sama seperti dia adalah orang yang sombong. Tapi ketika mereka menghadapi Lin Xiao, mereka secara naluriah menurunkan kewaspadaan mereka dan menerimanya di dalam. Apakah ini karena dia calon kaisar atau karena sifatnya sudah seperti itu? Pangeran Lin Yan tidak yakin. Aduh. Peringatkan aku sebelum kamu mulai mengeluarkan api. Tidak terlalu sakit kan? Kamu bisa menyembuhkan dirimu sendiri. Nada suara Putri Lan Yihua terdengar terkejut. Bukan begitu, tapi kau mengejutkanku. Hei kalian berdua, tolong berhenti menggoda. Hehehe, katakan saja kau cemburu pada saudara kembarku. Sialan kau, Lin Xiao. Melihat mereka sudah saling bercanda lagi, Pangeran Lin Yan menggelengkan kepalanya sekali lagi. Dia melihat ke kejauhan saat matanya menyipit. Dia juga bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan jika orang yang datang memiliki niat buruk. Kultivasinya saat ini masih di tahap inti emas 2 dan akan membutuhkan waktu baginya untuk maju. Bukannya dia bisa, tapi dia tidak mau. Waktu berlalu begitu lambat. Mehem. Kamu sudah bangun. Lin Xiao memperhatikan anak laki-laki itu sudah bangun dan tersenyum tipis. Apakah kamu lapar? Kami sedang memanggang babi hutan. Lin Xiao dan yang lainnya sedang memanggang daging babi hutan. Seekor babi hutan malang melintasi area istirahat mereka dan tentu saja, Lin Xiao dan yang lainnya tidak akan melepaskan makanan mereka. Dengan demikian, mereka mendapatkan makanan mereka. Pemuda itu tampak tertegun. Saat berikutnya, perutnya keroncongan, memberitahu orang lain betapa laparnya dia. Pangeran Lin San terkekeh. Aku Husan, siapa namamu? Aku Long Hao. Anak laki-laki itu berhenti sejenak. Matanya memindai sekelilingnya saat dia sedikit kesurupan. Sebelumnya, bukankah dia di dalam desa dan ada penyerangan? Mengapa dia berakhir di area terbuka ini? Memiringkan kepalanya ke samping, mata bocah itu memerah. Dia bisa melihat sisa-sisa kehancuran dan merasa bahwa semuanya salahnya. Kalau saja dia tidak datang ke sini, lawan mereka tidak akan mengejarnya sampai di sini dan sekarang. Dia secara tidak langsung telah menyebabkan begitu banyak orang mati. Saya tidak tahu apa yang terjadi karena ketika kami datang ke sini semuanya telah hancur. Lin Xiao melirik Long Hao. Bagaimanapun, apakah kamu ingin daging? Kamu tidak akan dapat melakukan apapun jika kamu tidak pulih. Long Hao duduk. Saat itulah dia menyadari bahwa tidak ada rasa sakit sama sekali di tubuhnya. Melihat keempat orang di hadapannya,
dia langsung menyadari bahwa mereka pasti telah menyembuhkannya ketika mereka menemukannya. Hatinya langsung dipenuhi rasa syukur. Lukanya cukup keras dan biasanya seseorang harus mengeluarkan banyak obat untuk menyembuhkannya. Sepertinya dia telah bertemu dengan beberapa orang baik. Terima kasih. Kami berencana untuk pergi ke kota setelah seseorang yang mungkin mengenalmu menjemputmu. Apakah kamu punya cara untuk menghubungi mereka? Seperti menggunakan communication jade, Lin Xiao menyerahkan sepotong daging ke Long Hao sambil bertanya. Giok komunikasi. Long Hao mengeluarkan batu giok dari sakunya, tetapi kemudian dia menyadari bahwa dia kehabisan ki. Dia akan menjauhkannya ketika batu roh tingkat rendah dilemparkan ke depannya. Kamu bisa menggunakannya. Kau menyia-nyiakannya. Pangeran Lin San juga merasakan sakit hati. Kamu bisa membiarkannya pulih secara alami. Tapi aku ingin pergi ke kota berikutnya secepat mungkin. Apakah kamu ingin menghabiskan satu malam lagi di hutan belantara? Lin Xiao bertanya balik. Mendengar pertanyaan itu, Pangeran Lin San benar-benar terdiam. Apa salahnya menghabiskan satu malam lagi di luar? Mereka sama sekali tidak terburu-buru. Putri Lan Yihua tersenyum ringan. Itu uangnya, Hu Xiao bahkan lebih pelit darimu, kau tahu. Cak. Pangeran Lin San secara alami tahu bahwa Lin Xiao memperlakukan uang lebih hati-hati daripada dia, itulah sebabnya dia terkejut ketika Lin Xiao memberikan batu roh tingkat rendah itu. Dia sendiri tidak memiliki banyak uang saku tapi itu masih dalam jumlah yang murah hati, jadi dia tidak pelit seperti Lin Xiao. Tapi memberikan batu roh, meski itu kelas rendah, kepada orang asing masih bukan sesuatu yang nyaman untuk dilakukannya. Lin Xiao hanya tersenyum tapi tidak menjelaskan. Satu-satunya alasan mengapa dia memilih untuk melakukan ini adalah karena Lin Hu menilai anak laki-laki itu untuk beberapa waktu dan baru menyadarinya sekarang. Lin Xiao, bocah itu, Long Hao, adalah keturunan dari Kaisar Naga sebelumnya beberapa milenium yang lalu. Bagaimana Anda tahu bahwa kekuatan kuno dalam darahnya juga sangat kental, mirip dengan keluarga kerajaan Anda? Namun, itu memberi saya rasa keakraban, jadi saya bisa menebak bahwa leluhurnya adalah Kaisar Naga beberapa milenium yang lalu. Lin Xiao mengerutkan alisnya. Bagaimana dengan keluarga Lin? Milikmu. Lin Hu mengedipkan matanya, tampak agak linglung. Meskipun benar bahwa kamu dulu adalah keturunan seseorang dengan kekuatan naga, dia bukan Kaisar Naga. Permisi. Melihat Lin Hu, mata Lin Xiao menjadi aneh. Dia telah mendengar bahwa kerajaan matahari berkembang karena seorang kaisar yang memiliki kekuatan naga di masa lalu dan diakui sebagai Kaisar Naga. Tapi sekarang, naga ini mengatakan bahwa itu tidak benar. Apakah kamu menarik kakiku? Lin Xiao menatap Lin Hu dengan kesal. Lin Hu mendengus. Sepertinya, orang itu mendapat bagian dari kekuatan naga yang ditransfer padanya. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.